Keluaran pasal 19. Mari kita perhatikan Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ini saya kasih gambar pohon zaitun ya, di Israel. Perhatikan ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang saya cintai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel." Perhatikan, orang Israel keluar dari, kemudian mereka berkemah, dan harus diberitakan firman. Ayat 4 sampai dengan 6, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Israel tidak hanya keluar dari Mesir. Tuhan menggambarkan dirinya seperti Raja Wali yang terbang tinggi tanpa ada halangan apapun. Dan dia tidak hanya bawa Israel keluar dari Mesir, tapi dia membawa umat itu kepadanya. Wow, ini dahsyat sekali. Banyak orang keluar dari kegelapan, mestinya datang ke Tuhan, bukan ke tempat yang lain. Ayat 5, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri." Jadi syarat menjadi harta kesayangan Tuhan ialah dengar firman dan berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Sebab apa? Karena akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam, kalau kerajaan sorga itu Allah, tempat kediamannya sorga, dan kerajaan Allah itu penguasanya Yesus. Kerajaan imam berarti ada para imam yang diurapi untuk memimpin. Dan gereja seringkali disebut para kerajaan imam. Nah, perhatikan ayat 7 dan 8 saya kutip sebagai tambahan. "Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu," kira-kira itu para lansia, para orang-orang zaitun, "dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada mereka." Kenapa para zaitun dipanggil Tuhan? Karena mereka tidak hanya dengar, tapi harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan kita akan lihat nanti beberapa poin. Ayat 8, "Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, 'Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.' Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan." Jadi Tuhan bicara kepada Musa, Musa panggil ya seluruh tua-tua, para orang-orang tua, para zaitun untuk datang menghadap. Ini yang disebut orang-orang zaitun yang tunduk kepada Tuhan, menjadi model sehingga mereka memutuskan sesuatu dan menjadi mengalir kepada generasi-generasi yang baru. Nah, yang pertama ada 3 pesan teks. Yang pertama, Israel ini disebut umat yang istimewa. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa disebut umat yang istimewa? Karena mereka dipisahkan dari kehidupan yang lama. Di mana kehidupan lama? Mesir. Di mana mereka dipisahkan? Laut Merah. Perhatikan, laut yang terbelah itu bukan sekedar laut yang terbelah,
Itu untuk memisahkan orang-orang pilihan dengan orang-orang yang fasik. Kemudian dia bawa mereka masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu apa? Padang gurun, tempat pembentukan karakter. Sehingga umat itu sungguh-sungguh tidak hanya bebas dari Mesir, tapi mereka juga bebas dari segala bentuk penjajahan, segala bentuk penyembahan berhala. Ingat, Tuhan itu keluarkan Israel dari Mesir, Tuhan hanya perlu 1 malam. Tetapi untuk keluarkan Mesir dari otaknya Israel, Tuhan perlu 40 tahun. Ini yang disebut memperlengkapi, mempersiapkan generasi yang masuk tanah perjanjian. Yang kedua, pesan teks kita, umat yang dikuduskan. Kudus bahasa aslinya kados, artinya dipisahkan, dijauhkan dari yang tidak baik. Umat milik Tuhan harus dijauhkan dari dosa. Saya rasa kita semua orang tua tidak mungkin mengharapkan anak-anak kita berkumpul di tempat-tempat yang hina dan buruk. Apalagi Tuhan tidak mau anak-anaknya berkanjang di dalam dosa. Yang kedua, umat dipisahkan dari dunia untuk Tuhan. Bandingkan Roma 12, kamu harus berpisah dari dunia, jangan serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, umat itu harus tunduk. Tuhan menunjukkan kuasanya yang tak terbatas. Melalui apa? Tanda-tanda ajaib. Pada siang hari dia siapkan tiang awan, pada malam hari dia siapkan tiang api. Ya, pada makan lapar mereka dapat roti, dapat daging burung puyuh, air keluar di batu karang. Itu Tuhan berkuasa, Tuhan bertanggung jawab untuk keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Lalu yang berikutnya, ketaatan umat dalam bentuk penyembahan. Umat disuruh keluar untuk apa? Menyembah Tuhan. Dan perjanjian pertama yang diikat Tuhan dengan Israel ialah, Akulah Allahmu dan engkau umatku. Tanda aku adalah Allah dan tanda engkau adalah umat, yaitu kamu harus beribadah kepadaku, kata Tuhan. Nah, dari Keluaran 19 ini 4 sampai 6, ini bukan saya yang pilih teks ini tapi GBKP yang pilih. Saya ingin ingatkan kita ada 3 pernyataan Allah yang penting. Dan inilah dimulainya gereja. Pertama, umat dibawa kepada Tuhan. Ayat 4. Yang kedua, umat menjadi harta kesayangan Tuhan. Ayat 5. Dan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ayat 6. Inilah embrio benih lahirnya gereja yang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Ingat waktu Tuhan menciptakan dunia, Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa pertua emeritus, diaken emeritus, luar biasa. Tuhan waktu ciptakan dunia ini, dia tidak singkirkan gelap, tapi dia hanya memisahkan gelap dari terang, supaya terang itu berkuasa atas gelap. Dan kita disebut anak-anak terang. Nah, mari kita lihat mana dasarnya dimulai gereja itu. Nah, saya lupa tulis kitabnya 2 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini ayat dikutip oleh Petrus dari Keluaran 19 itu untuk mengingatkan bahwa gereja itu adalah cara Allah untuk memberkati dunia yang gelap ini. Nah, dari ayat ini kita temukan
4 pokok penting. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Dari segala jenis bangsa, Israel ini terpilih. Bangsa yang amat kecil, tetapi Allah yang berotoritas. Kita tidak punya pertanyaan apapun kenapa Israel dipilih. Itu bagiannya Tuhan. Itu tidak bisa kita campur. Allah bebas memilih siapa saja. Sama saja dengan Nande kalau pergi ke pasar mau beli telur, mau beli tomat, itu tumpukan tomatnya banyak, tumpukan telurnya banyak, tapi Nande masih sempat memilih. Mungkin ambil 1 kilo, pilih 1, kemudian lihat di lampu bagus atau enggak. Ada 1 ibu yang dia lihat, ada 20 butir telur, dia lihat di lampu, ada titiknya, dia taruh, dia ambil 1 lagi, lihat lagi, sampai 20, semuanya ada titiknya. Lalu dia bilang ke tukang jual telur ayam, "Ibu, ini telurnya rusak semua ini, semua ada titik." Lalu ibu yang tukang jual bilang, "Bukan telurnya ada titik, kacamata ibu ada titiknya, belum bersih, makanya kelihatan." Nah, begitu kacamatanya dibersihkan, ternyata telurnya bagus semua. Jadi seperti seorang Nande yang memilih telur, itu sama Tuhan memilih Israel dari bangsa-bangsa sekitar. Dan kita pasti pilih yang terbaik, bukan? Nah, waktu dipisahkan dari tempat jualan itu ke kantongnya, itu yang namanya dipisahkan. Bahasa aslinya kados, artinya dipisahkan dari. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan besar Allah itu. Yang kedua, menjadi imamat yang rajani. Sudah imamat rajani pula. Imamat bicara tentang hakikat para imam. Dan tugas imam ialah mempersembahkan kurban. Tugas imam ialah menghubungkan umat dengan Allah. Tugas imam ialah bersyafaat. Lalu raja itu berkuasa. Berarti gereja diberi otoritas untuk menghubungkan dunia dengan Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi sekaligus berkuasa untuk menghentikan semua kuasa-kuasa kegelapan. Itulah otoritas gereja. Yang ketiga, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Perbuatan besar Allah bukan hanya tanda-tanda ajaib di padang gurun, tapi perbuatan besar Allah yang dahsyat ialah keselamatan dalam Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan yang keempat ialah gereja itu jadi pemenang, yaitu terang mengalahkan gelap. Rasul Paulus setiap kali memberitakan Injil kemana-mana, di mana dia injak tempat itu dia akan berkata, "I am more than conquerors." Aku lebih dari pemenang. Apanya yang menang? Karena disitulah dia menancapkan Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang apa warisan kita buat anak cucu, generasi baru? Yang pertama, generasi baru itu akan terus-menerus mengenal dan menyembah Allah. Kenapa generasi baru yang terus-menerus mengenal dan menyembah Allah? Dari mana mereka tahu? Dari orang tuanya. Seperti generasi baru Israel belajar dari orang tua mereka. Yang kedua, generasi yang mencintai firman Allah. Karena orang tua mereka mencintai firman Allah. Air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau dia dari bawah ke atas itu namanya pompa sanyong. Kalau listrik mati, pompanya nggak berfungsi. Tapi kalau firman itu datang dari keteladanan orang tua, pasti generasi baru akan menikmati. Karena itu memang saya selalu mendorong para orang tua di berbagai tempat, jangan perintah anak-anak kita baca Alkitab, jangan perintah mereka beribadah. Kita aja beribadah, kita aja baca Alkitab, nanti mereka tiru. Karena perkataan kita mereka dengar, tapi tindakan kita, teladan kita, mereka tiru.
Yang ketiga, kita akan dapatkan generasi yang tunduk dan taat pada otoritas ilahi, tapi juga tunduk pada keluarga. Anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi juga menghormati orang tua. Yang keempat, kita akan temukan generasi yang terus hidup dalam komunitas yang sehat, gereja yang sehat, datang dari keluarga yang sehat. Dan yang kelima, generasi yang menjadi garam dan terang. Garam di zaman Yesus bukan untuk memasak, tapi garam di zaman Yesus dipakai untuk membunuh kuman-kuman pada kotoran hewan, kotoran manusia, sehingga virus tidak menyebar. Dan itulah sebabnya kita disebut garam, artinya kehadiran gereja, kehadiran anak-anak kita di berbagai tempat. Mereka mematikan, menghentikan virus-virus yang bisa merusak masyarakat, dan kemudian mereka bisa mencegahnya. Ada virus korupsi, virus persinahan, virus perceraian, virus pemberontakan. Itu bisa dihentikan karena generasi yang takut akan Tuhan. Nah, apa reward-nya? Mungkin ada yang bilang, waduh kita layani Tuhan. Oh, perhatikan kalau kita bilang kita layani Tuhan, upahnya ada. Ibrani 6 ayat 10 dia berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mengikuti ibadah PA Zaitun adalah juga sebuah pelayanan untuk membangun komunitas yang kuat. Jadi ada 3 hal reward buat kita para lansia, para Zaitun. Yang pertama, Allah itu adil. Dia tidak pernah menyia-nyiakan semua usaha dan perjuangan kita. Lutut yang gemetar di hadapan Tuhan, tangan yang taruh di dada untuk kepentingan untuk Tuhan, anak-anak kita gereja ketika berdoa buat mereka. Ya, Tuhan adil, dia tidak mengabaikan. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Kalau ada orang yang lupa, suami mungkin lupa, istri lupa, ya pendeta lupa, pertua dia akan lupa. Sangat wajar karena kita semua manusia. Apalagi usia-usia saya itu seringkali udah lupa. Dan biasa kalau kita udah lupa, selalu anak-anak bilang, ya maklumlah Pak, faktor U. Ya, kita bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan yang ketiga dari Ibrani 6, Allah bilang kepada kita, jujur mengalah. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba terbatas, dan biarlah pencerahan dari Keluaran 19 ayat 1-7 memberi kami peringatan penting bahwa hidup kami harus berdampak, mewariskan kehidupan buat generasi-generasi baru, sehingga Tuhan yang kami sembah juga adalah Tuhan yang disembah oleh anak cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.